Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Oke, coba perhatikan kedua unsur berikut. Ada unsur P yang memiliki nomor atom 15 dan unsur Se yang memiliki nomor atom 34. Perhatikan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Lalu, bandingkan letak kedua unsur dalam tabel periodik. Unsur P terletak pada periode 3 golongan 5A. Sedangkan unsur Se terletak pada periode 4 golongan 6A. Dari sini muncul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengetahui letak unsur dalam tabel periodik tanpa kita melihat tabel periodiknya? Kemudian, adakah hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik unsur? Coba kita jawab satu persatu. Pertama, perhatikan konfigurasi elektron dari 20 unsur pertama dalam sistem periodik. Kita ingat materi sebelumnya, pada tabel periodik unsur, unsur-unsur yang terletak di dalam satu lajur vertikal disebut dengan golongan. Sedangkan unsur-unsur yang terletak di dalam satu lajur horizontal disebut dengan periode. Coba perhatikan struktur elektron dari unsur-unsur yang terletak di dalam satu golongan. Nah, setelah kita perhatikan bahwa masing-masing unsur memiliki jumlah elektron yang terletak pada kulit terluarnya itu sama, yaitu 1. Unsur Li memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya adalah 1. Unsur Na memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya adalah 1. Begitupun dengan unsur kalium. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa elektron valensi sama dengan nomor golongannya. Atau bisa dikatakan elektron valensi menentukan letak golongan. Kemudian perhatikan unsur-unsur yang terletak di dalam satu periode. Misalnya pada periode 2. Nah, setelah kita perhatikan, masing-masing unsur yang terletak dalam periode 2 ini memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 2. Begitupun dengan periode 3. Unsur-unsur yang terletak dalam periode 3 memiliki jumlah kulitnya 3. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa jumlah kulit menentukan letak periode suatu unsur. Kalian juga pasti sudah belajar mengenai konfigurasi elektron mekanika kuantum, di mana kita mengenal yang namanya subkulit. Ada subkulit S, P, D, dan F. Dalam tabel periodik unsur, unsur-unsur diatur dalam blok berdasarkan pada jenis orbital atom yang terisi. Perhatikan gambar berikut. Unsur-unsur golongan 1A dan 2A memiliki elektron valensi yang terisi pada subkulit S. Kemudian, unsur-unsur golongan 3A sampai 8A memiliki elektron valensi yang terisi pada subkulit P. Unsur-unsur golongan transisi atau golongan B memiliki elektron valensi yang terisi pada subkulit D. Sedangkan unsur-unsur lantanida dan aktinida memiliki elektron valensi yang terletak pada subkulit F. Jadi bisa kita simpulkan, unsur-unsur golongan 1A dan 2A termasuk dalam blok S. Unsur 3A sampai 8A termasuk blok P. Unsur-unsur golongan transisi, yaitu 1B sampai 8B, termasuk blok D. Sedangkan unsur-unsur lantanida dan aktinida termasuk ke dalam blok F. Sampai sini kita paham bahwa hubungan antara konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur adalah untuk menentukan letak suatu unsur dalam periode maupun golongan. Yang pertama, untuk unsur golongan utama. Periode dan golongan unsur utama dapat ditentukan dari konfigurasi elektron penyusunnya. Ingat sebelumnya,
Untuk unsur golongan utama memiliki elektron valensi yang terletak pada subkulit S dan subkulit P. Golongan ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluarnya atau elektron valensi. Sedangkan periode ditentukan dari jumlah kulit elektronnya. Perhatikan contoh berikut. Unsur Na memiliki nomor atom 11. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita lihat di sini, elektron valensinya terletak pada subkulit S. Artinya, unsur Na termasuk ke dalam golongan utama atau golongan A. Nomor golongannya ditentukan dari jumlah elektron valensinya. Di sini, elektron valensinya adalah 1. Jadi, unsur Na terletak pada golongan 1A. Sedangkan periodenya ditentukan dari jumlah kulit. Di sini, dalam konfigurasinya, jumlah kulitnya adalah 3. Maka, unsur Na terletak pada periode 3. Contoh selanjutnya unsur Si yang memiliki nomor atom 14. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 3s2, 3p2. Kita lihat, untuk elektron valensinya itu terletak pada subkulit S dan subkulit P. Artinya, unsur Si juga termasuk ke dalam unsur golongan utama atau golongan A. Letak golongannya ditentukan dari elektron valensinya. Di sini kita jumlahkan elektron valensinya yang berada pada subkulit S dan subkulit P, yaitu 4. Artinya, unsur Si terletak pada golongan 4A. Untuk periodenya sama, ditentukan dari jumlah kulitnya, yaitu 3. Jadi, unsur Si juga terletak di dalam periode 3. Berikut adalah tabel hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur golongan utama pada sistem periodik unsur. Kita lihat di sini, untuk golongan 1A memiliki konfigurasi elektron valensi Ns1, di mana N menunjukkan jumlah kulit atau periode dan 1 menunjukkan nomor golongannya. Golongan 4A memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2, Np2. Unsur golongan 7A memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2, Np5. Selanjutnya untuk unsur golongan transisi atau golongan B. Periode dan golongan unsur transisi dapat ditentukan dari konfigurasi elektron penyusunnya. Ingat, unsur golongan transisi memiliki elektron valensi yang terletak pada subkulit D. Golongannya itu ditentukan dari jumlah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi. Sedangkan periode ditentukan dari jumlah kulit elektronnya. Perhatikan contoh berikut. Unsur Mn memiliki nomor atom 25. Konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi Ar, 3d5, 4s2. Lihat di sini, elektron valensinya berada pada subkulit D. Artinya, unsur Mn termasuk ke dalam golongan transisi. Untuk menentukan letak golongannya, kita jumlahkan elektron valensinya, yaitu penjumlahan elektron pada subkulit S dan subkulit D, yaitu 7. Maka unsur Mn terletak pada golongan 7B. Untuk periodenya, kita lihat jumlah kulit elektronnya. Karena di sini jumlah kulitnya itu adalah 4, maka unsur Mn berada pada periode keempat. Contoh selanjutnya unsur Sc yang memiliki nomor atom 21. Konfigurasi elektronnya adalah konfigurasi Ar, 3d1, 4s2. Unsur Sc juga sama, elektron valensinya berada pada subkulit D. Itu artinya juga termasuk ke dalam golongan transisi atau golongan B. Letak golongannya kita jumlahkan elektron valensinya, yaitu yang terletak pada subkulit S dan subkulit D, yaitu 3. Maka unsur Sc terletak pada golongan 3B. Untuk menentukan periodenya, kita lihat di sini jumlah kulit elektronnya itu adalah 4. Maka unsur Sc terletak pada periode keempat.
Berikut adalah tabel hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur golongan transisi pada sistem periodik unsur. Untuk unsur golongan 3B memiliki konfigurasi elektron valensi Ns2, N-1, D1, di mana N menyatakan periode dan nomor golongan ditentukan dari elektron valensinya. Kemudian unsur 6B memiliki konfigurasi elektron valensi Ns1, N-1, D5. Nah, kita lihat di sini untuk golongan 8B memiliki 3 jenis konfigurasi elektron valensi yang berbeda. Yang pertama, bisa dalam bentuk Ns2, N-1, D6. Yang kedua, bisa dalam bentuk Ns2, N-1, D7. Dan yang ketiga, bisa dalam bentuk Ns2, N-1, D8. Jadi, ini perlu diingat, untuk unsur golongan 8B memiliki 3 jenis konfigurasi elektron valensi. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui konfigurasi elektron dari suatu unsur, lalu bagaimana jika yang diketahui ini hanya harga bilangan kuantum elektronnya? Dapatkah kita menentukan letak unsur tersebut? Jadi ada contoh soal seperti ini. Diketahui suatu unsur mempunyai bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan -1, dan S sama dengan +1/2. Tentukan letak unsur tersebut pada tabel periodik. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis keempat bilangan kuantum yang sudah diketahui. Ada bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama yang nilainya adalah 3. Itu artinya elektron berada pada kulit ke-3. Kemudian ada bilangan kuantum L atau bilangan kuantum azimut yang nilainya adalah 2. Ingat, nilai L sama dengan 2 itu adalah untuk subkulit D. Sampai sini bisa kita tahu bahwa elektron berada pada kulit ke-3 dan pada subkulit D. Kemudian ada bilangan kuantum M atau bilangan kuantum magnetik yang nilainya adalah -1. Nilai bilangan kuantum M ini menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron. Karena pada subkulit D, maka orbitalnya ada 6. Di sini nilai M adalah -1, maka elektron akan berada pada orbital yang ini, yang -1 ini. Kemudian ada bilangan kuantum S atau bilangan kuantum spin yang nilainya adalah +1/2. Bilangan kuantum S ini menyatakan arah rotasi elektron. Karena nilainya adalah positif atau plus, maka arah rotasinya akan searah dengan jarum jam. Nah, baru kita bisa tuliskan atau bisa kita gambarkan diagram elektronnya. Jadi seperti ini. Untuk konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Setelah itu, kita bisa menentukan nomor atom dari unsur tersebut, yaitu dengan menjumlahkan elektronnya. Di sini jumlah elektronnya adalah 22. Kemudian, golongan ditentukan dari jumlah elektron valensi. Kita jumlahkan elektron valensi yang berada pada subkulit S dan subkulit D. Nah, karena ini terletak pada subkulit D, maka termasuk golongan B. Dan jumlah elektron valensinya adalah 4. Maka unsur ini terletak pada golongan 4B. Kemudian untuk periodenya ditentukan dari jumlah kulitnya. Di sini jumlah kulitnya adalah 4. Maka unsur ini terletak pada periode keempat. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan pembahasan soal-soal berikut. Untuk soal yang pertama, diketahui unsur X terletak pada periode 3 golongan 5A. Tentukan nomor atomnya. Dalam soal ini, unsur X sudah diketahui letaknya pada sistem periodik unsur, yaitu pada periode 3. Ingat bahwa periode itu berhubungan dengan jumlah kulit pada konfigurasi elektron. Jadi, unsur X ini memiliki jumlah kulit atau N sama dengan 3. Kemudian pada golongan 5A. Golongan itu berhubungan dengan elektron valensi.
Jadi bisa dikatakan bahwa unsur X ini memiliki elektron valensi sama dengan 5. Ingat juga bahwa 5A memiliki konfigurasi elektron valensi ns2 np3. Karena n sudah diketahui, bisa kita tuliskan 3s2 3p3. Dan untuk konfigurasi elektron dari unsur X bisa kita tuliskan, karena elektron valensi sudah diketahui 3s2 3p3, lalu kita isi untuk subkulit sebelumnya 1s2 2s2 2p6. Jadi nomor atom dari unsur X itu adalah jumlah elektronnya sama dengan 15. Untuk soal nomor 2, tentukan letak dari unsur yang memiliki proton 13. Nah, pada soal ini kita harus menentukan letak dari suatu unsur yang jumlah protonnya adalah 13. Ingat bahwa jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi unsur ini memiliki elektron sebanyak 13. Kemudian kita buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konfigurasinya memiliki jumlah kulit atau N sama dengan 3. Artinya dia terletak pada periode 3. Kemudian golongan ditentukan dari elektron valensi. Nah, di sini konfigurasi elektron valensinya adalah ns2 np1. Artinya dia terletak pada golongan 3A. Jadi letak unsur tersebut dalam sistem periodik unsur adalah pada periode 3 golongan 3A. Soal berikutnya, tentukan letak unsur X yang memiliki nomor atom 26 dalam tabel periodik. Karena di sini unsur X sudah diketahui nomor atomnya, yaitu 26, selanjutnya kita buat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, atau bisa disingkat konfigurasi AR 3d6, 4s2. Nah, di sini kita lihat bahwa konfigurasinya memiliki jumlah kulit atau N sama dengan 4. Artinya unsur ini terletak pada periode keempat. Kemudian kita lihat lagi di sini konfigurasinya berhenti pada subkulit S dan D, dan termasuk golongan transisi atau golongan B. Untuk mengetahui letaknya, kita jumlahkan elektron valensi yang ada pada subkulit S dan subkulit D, yaitu 8. Artinya unsur ini terletak pada golongan 8B. Jadi kesimpulannya, letak unsur X dalam tabel periodik adalah pada periode 4 golongan 8B. Soal keempat, tentukanlah nomor atom dari unsur yang terletak pada periode 4 golongan 4B. Pola soalnya sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan nomor atom dari unsur yang sudah diketahui letaknya. Di sini terletak pada periode 4, artinya unsur ini mempunyai jumlah kulit atau N sama dengan 4. Kemudian golongan 4B. Ingat bahwa golongan B atau golongan transisi memiliki elektron valensi yang berakhir pada subkulit S dan subkulit D. Untuk konfigurasi elektron valensi dari golongan 4B adalah Ns2 N-1D2. Nah, baru kita bisa menuliskan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Karena elektron valensinya sudah diketahui, bisa langsung kita tuliskan 4s2 4-1d3 3d2, baru kita isi subkulit sebelumnya 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Nah,
kita tentukan nomor atomnya dengan menghitung elektronnya, yaitu 22. Oke, soal terakhir. Diketahui bilangan kuantum suatu unsur, N sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan -1, dan S sama dengan -1. Tentukan nomor atom dan letaknya dalam sistem periodik unsur. Nah, di sini hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisis keempat bilangan kuantum yang sudah diketahui. Ada bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama yang nilainya adalah 3. Artinya, elektron berada pada kulit ketiga. Lalu ada bilangan kuantum L atau bilangan kuantum azimut yang nilainya adalah 1. Itu artinya elektron berada pada subkulit P. Kemudian ada bilangan kuantum M atau magnetik yang nilainya adalah -1. Bilangan kuantum M ini menyatakan orbital khusus yang ditempati elektron. Karena subkulit P, maka jumlah orbitalnya ada 3. Ingat, nilai M itu ditentukan dari negatif L sampai dengan positif L. Lalu ada bilangan kuantum S atau bilangan kuantum spin yang nilainya adalah -1. Bilangan kuantum S ini menyatakan arah rotasi elektron. Karena nilainya adalah min atau negatif, maka arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini orbitalnya adalah 3p dengan elektron yang terisi adalah 4. Baru setelah itu bisa kita tuliskan konfigurasi elektron dari unsur tersebut. Nah, di sini sudah diketahui ya, untuk konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3p4. Baru kita isi untuk subkulit sebelumnya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Baru kita bisa menentukan nomor atomnya dengan menjumlahkan elektronnya. Itu ada 16. Lalu kita tentukan periodenya dengan melihat jumlah kulitnya. Di sini jumlah kulitnya adalah 3, maka unsur ini terletak pada periode 3. Kemudian untuk golongannya, kita lihat untuk konfigurasi elektron valensinya itu pada golongan 6A. Sekian penjelasan materi mengenai hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik unsur. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.